Baik, kemudian yang ketiga, idzan. Idzan juga merupakan alat penasab. Biasanya dia diletakkan sebagai sesuatu yang sebelumnya merupakan ada suatu pernyataan, atau dia diletakkan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan. Artinya kalau boleh kita artikan jika demikian. Jadi misalnya idzan tanjaha. Tanjaha dia mansub. Kenapa mansub? Karena memang kemasukan idzan. Sedangkan idzan termasuk dari alat penasab. Baik, itu alat penasab yang ketiga. Sekarang alat penasab selanjutnya adalah kay. Kay ini digunakan untuk menjelaskan suatu alasan. Jadi kalau dapat kita artikan ya agar atau supaya. Ini kay. Contohnya misalnya kita buat kalimat ijtahid ya ahi kay tanjaha. Maknanya bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku agar engkau sukses. Nah, kay ini diartikan agar. Kita perhatikan fi'il yang terletak setelah kay, yaitu tanjaha. Dia mansub. Kenapa mansub? Karena ya memang kemasukan kay. Dan di sini kay adalah merupakan alat penasab. Baik, yang kelima, apa yang kita kenal dengan lamu kay. Lam kay adalah huruf lam, akan tetapi mempunyai makna seperti kay, yaitu untuk menjelaskan suatu alasan. Artinya ya sama, agar atau supaya. Contohnya misalnya kita buat irfa' sautaka liyasma'u. Kita perhatikan irfa' sautaka liyasma'u. Nah, lam di sini, di sini masuk pada fi'il. Fi'il apa di sini? Dia termasuk kategori dari fi'il al-af'alul khamsah. Asalnya yasma'una. Tatkala kemasukan dengan lam kay di sini li, dia tanda nasabnya, kita ingat tanda nasab dari al-adawat, tanda nasab dari al-af'alul khamsah kita ingat yaitu dengan hadfun nun. Maka nunnya dihapus. Asalnya dari yasma'una menjadi yasma'u. Ini karena kemasukan dengan lam kay atau li. Kemudian yang keenam. Yang keenam kita membahas tentang lamul juhud, yaitu tentang lamul juhud. Lam juhud di sini digunakan sebagai bentuk pengingkaran, yaitu bentuk pengingkaran dalam suatu kalimat. Misalnya kita buat contoh, makanal muslimu liyaskhara akhahu. Artinya seorang muslim tidak akan mencemooh saudaranya. Pengingkaran bahwasanya seorang muslim itu tidak akan mencemooh saudaranya. Kita perhatikan li di sini. Li pada kata atau fi'il yaskhara, ya mansub karena memang dia kemasukan dengan lam juhud. Ingat, lam juhud dia biasanya terletak setelah makana. Jadi apabila nanti kita menemukan suatu kalimat di depannya ada makana, kemudian kita menemukan suatu huruf lam, maka biasanya dia adalah merupakan lam juhud yang dia mempunyai tugas untuk menasabkan suatu fi'il. Sehingga tatkala kita perhatikan di sini liyaskhara, dia bentuknya mansub karena sekali lagi dia kemasukan dengan lam juhud. Kemudian alat penasab yang lain adalah hatta. Hatta ini artinya hingga, ya, hingga atau sampai. Misalnya kita buat contoh di sini, la tatahaddatsu hatta yantahiyad darsu. Kita perhatikan di sini hatta masuk pada fi'il yantahi. Ingat, hatta masuk pada fi'il yantahi. Kita perhatikan yantahi ini asalnya dia adalah fi'il mu'tal. Mu'tal dengan apa? Mu'tal dengan ya. Kita ingat bahwasanya kita telah belajar tentang ciri masing-masing i'rab dari kelompok-kelompok fi'il. Kalau kita lihat atau kita baca bahwasanya ciri nasabnya dari mu'tal ya, fi'il ya, mu'tal dengan ya yaitu dengan fathah. Maka kita perhatikan hatta yantahiya ad-darsu. Dia menjadi bentuk
nasab. Asalnya yantahi. Tatkala kemasukan hatta, yang mana hatta tatkala masuk ke dalam suatu fi'il, dia mempunyai amalan atau mempunyai tugas untuk menasabkan fi'ilnya. Baik, itu merupakan alat-alat penasab. Jadi sekali lagi alat-alat penasab ini ya perlu kita ketahui atau kita hafal untuk mengetahui bahwasannya suatu fi'il kalau kemasukan dari salah satu alat-alat penasab tadi, maka fi'il yang dia asalnya marfu', sekali lagi fi'il yang asalnya marfu' dia berubah menjadi mansub.